Malam ini kita bahas tentang sunnah yang khusus bagi perempuan di dalam sholat. Artinya laki-laki dan perempuan ada perbedaan dalam sunnah di dalam sholat. Dulu kita bahas berapa sunnah. Ada sunnah sebelum sholat, sunnah di dalam sholat, sunnah setelah sholat. Dan malam ini kita bahas khusus bagi perempuan ada sunnah yang berbeda dengan laki-laki. Apa dia? Pertama, tentang aurat. Laki-laki auratnya hanya sebatas pusar, selingkar pusar sampai lutut. Di luar itu laki-laki seandainya terbuka, dia sah sholat dia. Tapi perempuan auratnya adalah penuh seluruh badan selain wajah dan telapak tangan saja. Selain itu mesti ditutup, termasuk telapak kaki. Maka ibu-ibu kalau sholat pakai kaos kaki, tertutup ke atas dengan kain sarung, pakai mukena, pakai jilbab, atau mukena dan sarung lalu di bawahnya sarung itu pula dalam, sah sholatnya. Atau punya jubah, yang jubah itu dalam sampai tertutup kaki. Dia tak pakai kaos kaki, tapi jubah bisa tertutup kakinya sampai kepala tertutup semua, sah sholatnya. Atau dia tak pakai jubah, mungkin baju biasa, tapi baju tadi itu bisa panjang ke bawah, kemudian menutup aurat ke kepala, sah salat dia. Di kita ini kan kebanyakan model baju tak mirip orang Arab. Kalau Arab itu model bajunya kebanyakan kayak gamis, kemudian gamis itu ada yang sekalian dengan kepala, ada yang dia tak sekalian, tapi dia dalam-dalam. Di kita kebanyakan model pakaian itu berpasangan, setengah badan lalu di atas ada lagi, ada rok, kemudian ada baju. Sebagian kita pakaian Melayu di bawahnya sampai mata kaki, kemudian baju kurung sampai lutut. Kebanyakan kita pakaian kita ada dua bagian. Nah, semua model pakaian itu selama menutup seluruh aurat sah salat kita. Maka mukena ini tak wajib. Dalam artian tidak harus mukena yang kita pakai untuk salat. Tapi semua pakaian yang bisa menutup aurat sah untuk kita pakai ketika salat. Hanya saja orang Indonesia membuat mukena sebagai pakaian khas untuk salat. Dan itu baik. Seperti yang sudah beberapa kali kita jelaskan, apalagi warnanya putih sehingga dia tidak mencolok warnanya, tak membuat perhatian orang, dan kalau dia kotor nampak, sehingga kalau sholat itu kita hati-hati dia bersih atau tidak, mengganggu perhatian orang atau tidak, dan dia kita yakini sebagai pakaian yang sah, yang baik untuk sholat kita. Nah, perlu ditambahkan Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pakaian penutup aurat ini mesti pakaian yang menutup keseluruhan. Tidak boleh ada bolong-bolong. Boleh jadi ada bolong sedikit. Maka bapak-bapak yang perokok, hati-hati kalau pakaian bolong. Kadang kan merokok itu agak besar bolong. Ada yang kecil, ada yang agak besar. Atau ibu-ibu, kadang-kadang model pakaian itu atau model mukena itu ada yang kayak kerancang atau apa namanya. Yang kadang bolong-bolong model bordirnya, itu bila nampak langsung aurat, tidak sah salat kita. Jadi mesti tertutup keseluruhan aurat. Yang kedua, sebaiknya pakaiannya itu tebal, tidak tipis sehingga nampak transparan. Yang ketiga, sebaiknya pakaian itu lapang, enggak sempit. Mohon maaf, kalau sempit itu nampak ketatnya, nampak bentukan badan. Tidak sebaiknya begitu. Maka sebaiknya pakai menutup aurat itu dia menutup seluruh aurat sehingga tak ada bagian yang terbuka, baik lubang di tengah, lubang di tepi. Yang kedua, dia tebal. Yang ketiga, lapang. Jangan sempit, jangan transparan, dan jangan ada yang robek-robek, terbuka auratnya. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, andaikan perempuan itu, Ustaz, kalau satu baju aja gimana? Kan ada modelnya baju ibu-ibu itu, tutup kepala sampai ke bawah, satu saja. Tidak ada pakai jilbab, tapi
jilbab gaya kita ya, tidak pakai jilbab tapi baju dari atas itu sudah fungsi jilbab langsung sampai ke bawah, boleh juga. Yang penting menutup seluruh auratnya. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sunnah yang kedua khusus bagi perempuan adalah kalau laki-laki adzan dan iqamah, perempuan tak dianjurkan adzan dan iqamah. Tapi boleh perempuan untuk azan jika hanya khusus perempuan. Contoh dia pengajian, atau ada majlis taklim perempuan, atau ada acara apa saja khusus perempuan, lalu dia azan, tapi suaranya tidak keras, tidak pakai mic keluar, hanya dalam ruangan itu saja, boleh. Kan mana tahu ibu-ibu kan pengen pula lah azan kayak Ustaz Razi gitu, sehingga dia pakai mic Masjid Al-Muqaddis, dengar pula sampai ke rumah sakit Walbros itu. Jadi boleh azan tapi dalam lingkup hanya perempuan saja. Sehingga jangan pula dikeraskan suara apalagi pakai mic. Nah, kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih baik perempuan itu kalau dia hendak salat berjamaah, dia iqamah saja. Lebih baik begitu. Apalagi di dekat itu atau lingkungan itu ada kemungkinan banyak laki-laki, dan laki-laki itu bukan mahram dia, orang lain yang sah menikah dengan dia. Maka sebaiknya tidak adzan dan tidak iqamah, tapi cukup sekedar iqamah, mendirikan salat yang terbatas terdengar oleh perempuan tadi. Yang ketiga, perempuan dianjurkan ketika dia mengangkat tangan untuk takbir, ketika dia melakukan rukuk, melakukan sujud, tasyahud atau duduk di antara dua sujud, anggota-anggota badan dia dirapatkan. Sehingga saat dia rukuk, tangan dengan rusuk rapat. Kalau laki-laki renggang. Saat takbir laki-laki dibuka lepas, perempuan enggak. Allahu Akbar. Kenapa perempuan seperti itu? Perempuan ini dia sangat tertutup dan rasa malunya lebih tinggi dibanding laki-laki. Maka oleh syariat semua perbuatan perempuan adalah perbuatan bagaimana tertutup dan terjaga kehormatan dia. Jadi kalau perempuan sujud, rukuk, wajar badannya agak rapat dengan lutut, dengan paha dia. Beda dengan kita laki-laki. Dianjurkan antara rusuk dengan tangan terbuka, renggang, kemudian nanti dengan tempat sujud juga renggang, tak rapat. Jadi paham Bu? Ibu-ibu dirapatkan. Yang keempat, apabila laki-laki mengingatkan imam, dia baca subhanallah. Kalau perempuan, dia tepuk punggung tangan. Atau sebaliknya, kanan ditepuk oleh kiri. Tapi jangan tepuk tangan Bu, karena kita tidak sedang mendukung imam kita, bukan sedang acara 17 Agustus. Sebentar lagi 17 Agustus ya. Jadi yang perlu tuh imam dia ingat, dia sadar, oh ada kesalahan, lalu dia akan melakukan apa yang diingatkan oleh makmum. Jadi tepuk punggung tangan kiri dengan tangan kanan atau sebaliknya. Kemungkinan yang mudah itu adalah yang kiri ditepuk oleh yang kanan, karena kita menaruh tangan dengan dipegang tangan kiri dengan kanan kita. Jadi itu di antara sunnah perempuan dibanding laki-laki. Kemudian ada sunnah yang lain antara laki-laki dan perempuan adalah perempuan dianjurkan semua bacaannya dengan suara lunak. Laki-laki pada bacaan, pada sholat yang jahar dianjurkan jahar. Dan kalau seandainya sholat berjamaah, laki-laki berdiri seperti imam kita, nampak dia di depan sendiri. Tapi kalau jamaah perempuan, dia di tengah saja dan tidak terlalu menonjol ke depan, sehingga terkesan tak ada yang jadi imam. Agak maju sikit, paling selangkah atau setengah langkah dibanding jamaah yang lain. Jadi laki-laki posisinya menjorok ke depan sendiri imamnya, perempuan tidak, dan cukup berdiri di bagian tengah, suaranya tidak dikeraskan, baik bacaan jahar atau bacaan sir.
Tapi boleh kalau perempuan itu mengeraskan bacaannya sekedar di hadapan keluarga dia yang mahram atau di hadapan perempuan terbatas perempuan saja. Tidak hadir laki-laki, tidak ada di sekitarnya laki-laki, dan bukan untuk diperdengarkan kepada laki-laki. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sholat tetap dijaga perempuan itu jangan menjadi sebab fitnah antara laki-laki dan perempuan, apalagi di luar sholat. Maka dia tidak mengeraskan suara seperti ketika di luar sholat, tapi dia lunakkan bacaannya. Karena mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah fitrah laki-laki ini mudah tertarik dengan perempuan, perempuan juga begitu, mudah tertarik dengan laki-laki. Sehingga Al-Quran ingatkan, fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Jangan sampai ketika bersuara itu mendayu-dayu, sehingga orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, dia akan berharap, dia pengen, dia pula berhasrat kepada perempuan yang dia dengar. Maka Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini 5 hal yang dianjurkan perempuan dibanding laki-laki. Sunnah bagi perempuan. Maka Bapak Ibu, kalau nampak perempuan agak lain tata cara sholatnya dengan laki-laki, itu memang tuntutan syariat, anjuran untuk perempuan. Maknanya kalau perempuan sempat dia membuat seperti laki-laki pada umumnya, sholatnya tetap sah. Tapi sebaiknya dia buat yang 5 perkara tadi. Paham ya Bu? Kan mana tahu nanti perempuan itu selama ini karena nengok orang sholat itu Allahu Akbar, angkat pula tuh. Sempat begitu, sah juga sholatnya, tapi sebaiknya tidak diangkat, dibuka lebar-lebar. Paham ya Bu? Yang perempuan tak diangkat lebar-lebar. Rukuk dan sujud juga begitu, tidak dibuka lebar-lebar. Kalau ada yang buka lebar-lebar bagaimana? Sah juga sholatnya, tidak batal. Tapi sebaiknya dia rapatkan, bukan dia renggangkan. Baik. Posisi yang lain adalah hal-hal lain tentang perempuan dan laki-laki. Pertama, tentang sholat di rumah dan di masjid. Secara tempat sholat terbaik di dunia inilah masjid. Tak ada tempat lain lebih baik. Maka kalau ada sholat Idul Fitri, Idul Adha, di dalam masjid dan di luar sama-sama memadai. Contoh, kita RT berapa sini Pak? Atau satu RW di sini masjidnya? RW 2 17. Semua RW 17 kalau sholat ke Masjid Al-Muqaddis muat. Atau ada lapangan kat sini. Kalau kita sholat Idul Adha di mana? Di masjid kan? Anggap ada satu lagi lapangan. Lapangan dekat sini. Seluruh RW 17 muat di lapangan. Lebih afdal mana antara dua tempat itu? Lebih afdal di masjid dibanding di lapangan. Kenapa? Karena sholat di masjid, setiap langkah kita ke masjid dihitung pahala. Setiap kita berada dalam masjid, kita niatkan i'tikaf, dapat pahala. Di lapangan nggak ada i'tikaf lapangan. Kemudian yang ketiga, kalau di masjid kita bisa sholat sunnah tahiyatul masjid. Lapangan nggak ada tahiyatul lapangan. Kamu belum pernah dengar kan tahiyatul lapangan? Maka seandainya ada tempat di masjid lapang, di lapangan juga cukup untuk orang salat Idul Fitri, Idul Adha, lebih baik dibuat di masjid dibanding lapangan. Tapi jikalau masjid kecil tak memadai untuk masyarakat kita berkumpul semuanya, baru lebih baik dibuat di lapangan. Begitu juga perempuan, apabila dia aman dari fitnah, tidak akan terjadi percampur bauran. Perempuan nanti akan diganggu oleh laki-laki, akan digoda oleh laki-laki di jalan. Hai, sisiwa. Yang kadang-kadang anak muda gitu kan? Sisiwa. Atau di jalan ada anak muda yang usil. Tak ada begitu, aman. Dan di masjid pun ditutup dengan hijab. Tempat duduk terpisah. Tempat aktivitas di masjid terpisah. Maka bagi perempuan boleh dia ke masjid. Meskipun tetap kalau seandainya dari segi fitnahnya lebih baik bagi perempuan di rumah dibanding di masjid. Tapi dia boleh melaksanakan salat ke masjid, apalagi aman dari fitnah,
dan dia berangkat dengan orang yang membuat dia aman dari fitnah. Contoh berangkat dengan suami, dia berangkat dengan mahram, mungkin anak dia, mungkin ayah dia, mungkin saudara dia, dan hubungan kekerabatan yang lain. Tapi zaman sekarang Bapak Ibu, lebih baik perempuan itu datang salat jamaah ke masjid, terutama di masjid-masjid yang ada kajian. Karena kalau di rumah, saya tak yakin bapak-bapak ini kalau pulang ke rumah nanti cerita sama istri. Tadi pengajian tentang beda tata cara salat laki-laki dan perempuan. Ada 5. Atau ketika khutbah Jumat dia cerita, tadi kata Pak Imam bahwa kalau kita suasana sudah lama tak turun hujan, butuh air, sudah kering kerontang, buatlah salat istisqa. Sebelum istisqa puasa 3 hari, lalu hari keempat sedang puasa kita berangkat sama-sama. Ada yang begitu Bu di rumah Bu? Pak suami pulang ke rumah dia cerita, tadi khatib cerita begini. Ada Bu? Atau habis pengajian Senin malam di Masjid Al-Muqaddis, pulang ke rumah, tadi Ustaz menjelaskan sunnah solat ada 5 contoh. 1, sunnah dalam solat kita baca amin, sunnah kita baca iftitah. Ada begitu Bu? Suami di rumah ada begitu? Atau bapak-bapak ada begitu Pak? Enggak ketemu sekarang. Dulu sahabat Nabi, contoh Sayyidina Umar ibn Khattab, itu melakukan tanawub dalam belajar. Tanawub itu adalah 1 hari berangkat kawan, kita tak berangkat, esoknya gantian. Dan begitu kawan berangkat, dia akan cerita apa yang dia dapat ketika pengajian. Sebab itu Sayyidina Umar dengan kawannya, dia punya usaha di pinggir kota Madinah, mengembalakan kambing. Kalau seandainya mereka pergi keduanya, enggak ada yang menjaga. Kalau mereka tak turun keduanya, mereka tak ikut pengajian dengan Rasul, tak dengar hadis-hadis Rasul, ta'lim Rasul di masjid. Supaya mereka tetap dapat, hewan-hewan mereka terjaga, mereka gantian. Hari ini Sayyidina Umar turun, sahabatnya tidak. Begitu Sayyidina Umar turun balik, dia cerita. Jadi Nabi ceritakan begini, dan seterusnya. Hari esok gantian, kawannya pergi, Sayyidina Umar jaga. Dan itu dilakukan sahabat Nabi. Orang yang hidup semasa dengan Nabi, orang yang paham Al-Quran dan hadis Nabi tanpa diajarkan. Maknanya bahasa yang digunakan Nabi itu bahasa mereka. Sehingga sejauh apapun makna yang diinginkan oleh Al-Quran dan oleh Sunnah, mereka paham. Karena digunakan dengan bahasa mereka. Hari ini, jangankan paham bahasa Arab yang fasih, baca Qurannya belepotan kita. Lalu tiba-tiba mengaku pula langsung mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. Bahasa Al-Quran itu bahasa yang dimudahkan. Walaqad yassarnal Quran. Kami sudah mudahkan Al-Quran. Ingat, Al-Quran itu mudah dipahami bagi siapa? Orang yang punya ilmunya. Kalau sahabat di zaman Nabi, mereka yang mendengar langsung dari Rasul, hidup di zaman Rasul, Al-Quran itu turun dengan kaidah bahasa mereka, dengan keindahan, dengan kesusastraan bahasa mereka. Maka kalau mereka langsung mengkaji kepada Al-Quran, berhujah langsung pada Quran dan hadis Nabi, itu wajar. Sebab mereka paham langsung. Hari ini, orang yang sudah berpuluh tahun pun belajar bahasa Arab, belum tentu paham bahasa Al-Quran, dan bisa mengistimbat hukum dari Al-Quran dan hadis. Apalagi ngaji cuma sekali sepekan di Masjid Al-Muqaddis. Itu pun banyak tak hadir banding hadirnya. Tiba-tiba, untuk apa kita mengikut ulama itu? Ambil Quran dan hadis. Lebih selamatlah ikut Al-Quran dan hadis. Tapi masalahnya, tahu Al-Quran hadis dari mana? Memahami Quran hadis dengan siapa? Tak cukup ilmu. Maka Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, balik kita ke persoalan awal, perempuan hari ini jika di masjid ada pengajian, kemudian dia aman berangkat ke masjid, apalagi berangkat dengan suami atau keluarga dia, lebih baik dia ikut salat jamaah ke masjid lalu ikut pengajian daripada di rumah habis salat pendak takalok main HP. Itu saya salat kan golek-golek sikit, nanti bangun jam 1 ya, atau pegang HP, atau hidupkan TV, nonton sinetron, nonton, untung masih sinetron, kadang gosip nonton, berbagai hal yang tak manfaat dibuat di rumah. Maka Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih baik ke masjid dibawa dibanding di rumah.
Tapi kalau seandainya tak aman, tidak aman dari fitnah, tak aman secara kondisi lingkungan sosialnya, kemudian di masjid juga tak dapat banyak manfaat, dia salat di rumah lebih baik. Kemudian yang kedua, kalau salat jamaah, perempuan posisinya di belakang imam, meskipun dia satu orang. Tapi laki-laki kalau seandainya satu orang, dia di belakang kanan imam dan tak terlalu jauh. Ini beda, laki-laki dan perempuan dalam salat jamaah posisi salat. Kemudian Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya ulang yang seperti tadi, posisi imam kalau jamaah perempuan dia di tengah tapi tak menonjol ke depan, menjorok tersendiri berdiri. Tapi kalau laki-laki dia posisinya berdiri sendiri seperti saf imam kita. Kan imam kita sendiri dia kan? Tak gabung dengan lain kan? Kalau perempuan di tengah saja. Kemudian yang ketiga, saf yang terbaik bagi perempuan adalah saf paling belakang. Laki-laki saf terbaik, saf paling depan. Kenapa? Semakin jauh antara laki-laki dan perempuan semakin terjaga, semakin tenang hati, semakin khusyuk. Apalagi kalau kita di masjid nggak punya hijab. Pembatasnya apa namanya? Pembatas ya? Hijab atau pembatas atau sitar atau apa istilahnya? Di masjid nggak ada pembatas itu. Perempuan saf terbaik bagi mereka adalah paling belakang, laki-laki paling depan. Tapi jangan pula nanti buat saf itu dari belakang dulu baru ke depan. Bukan begitu. Ini dari sisi kalau seandainya perempuan itu dia di belakang, dia jauh dari laki-laki. Sehingga interaksi nggak langsung. Sehingga magnetnya itu nggak bertemu, nggak mendekat. Karena magnet kalau sudah mendekat ujung kutub yang berbeda, dia akan saling mendekat. Dan itu dampaknya luar biasa. Salat nggak akan khusyuk. Di luar salat, dalam salat nggak akan khusyuk, nggak akan tenang. Maka perempuan terbaik bagi dia saf paling belakang, kemudian laki-laki saf paling depan. Ini Bapak Ibu rahmati Allah perlu dipahami. Jangan pula laki-laki nanti dia semuanya merapat, dia paksakan saf pertama itu udah penuh, orangnya masuk juga. Kenapa? Biar dapat saf terbaik. Nah, bukan begitu juga. Tetap kita buat dengan saf yang sempurna, saf yang lurus, yang rapat. Perempuan juga begitu. Namun dari sisi kalau dinilai setiap saf itu antara hubungan pertama laki-laki perempuan lebih baik paling belakang bagi perempuan, laki-laki paling depan. Wallahu a'lam.